Bentar ya Pak Kepsek, biar jelas suara tak. Ini kan suara Kepsek harus terdengar senusantara ini. Ini teman saya ini pemuda ini kayak terpilih sebagai pemuda apa Pak Kepsek? Pemuda apa waktu itu namanya Pak Kepsek? Pemuda inspirasi ya? Pemuda pelopor. Ya. Ini casnya habis apa gimana ya? Habis kayaknya casnya Pak Kepsek. Nah, ini dia. Oke. Pasang di tempat yang layak. Filter suara ini tak? Iya. Tidak sesuai dengan suara asli. Suara tak kayak suara emas. Asal jangan menyanyi. Kiai nanti harus ada videonya yang masuk kelihatan kiainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Beranda Harisman, berbincang bersama Anda, dan saya senang memperbincangkan hal-hal yang saya sendiri ingin dengar. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial di hati saya. Ini teman sekolah saya sejak di sekolah menengah pertama sampai ke sekolah menengah atas. Saat itu kami di sebuah sekolah bernama Darut Dakwah Wal Irsyad di Kabupaten Bantaeng. Itu salah satu sekolah cabang dari pusatnya di Kabupaten di Baru. Nah, saya bergaul bersama beliau ini selama 6 tahun. Hari ini kebetulan bertemu beliau saat jalan-jalan melihat-lihat Monas kembali. Beliau senang datang ke Jakarta dan melihat Monas. Iya. Ngecek ulang ya. Proyek pembangunan Monas. Emasnya masih utuh atau tidak ya? Sudah beberapa kali beliau ke Jakarta dan baru kali ini berkesempatan saya bertemu dengan beliau. Saking sibuknya. Namanya Muhammad Rais Hajat ya. Iya. Dan beliau adalah seorang kepala sekolah. Karena itu kami ingin sedikit reuni mini dan sekaligus mengulik inspirasi dari beliau sebagai seorang kepala sekolah. Selamat malam Pak Kepsek. Selamat malam. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di Jakarta ya. Kali ini untuk keperluan apa atau dalam rangka apa ke Jakarta? Iya. Jadi niat perjalanan kami ini ke Jakarta saya istilahkan mulung. Jadi saya mulung barang-barang yang sudah tidak terpakai di Kemenaker, di Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Untuk bisa kami manfaatkan di lembaga pendidikan kami, yaitu di madrasah. Oke. Artinya mungkin kelayakan di sebuah kantor atau di Kemenaker itu mungkin sudah kurang layak lagi. Tapi bagi kami di madrasah itu masih sangat layak untuk digunakan. Oke. Jadi tidak sampai mubazir begitu. Ya, artinya
mungkin sisi lain teman-temannya ada yang mengatakan kenapa susah jauh untuk mulung hal-hal yang entahlah apakah bisa kami manfaatkan di sekolah atau di madrasah kami, tapi saya yakin bahwasanya hal-hal barang-barang tersebut itu saya anggap Oke. mahal dan susah untuk saya adakan dengan keterbatasan dana yang ada di sekolah. Oke, oke, oke. Ini di menit pertama kita sudah langsung dapat inspirasi teman-teman dari kawan saya yang sangat inspirasional ini. Itu barang-barang misalnya apa Pak Kepsek? Kenapa sampai dikejar dari Bantaeng? Kan Iya. asalnya Pak Kepsek dari Bantaeng ke Jakarta untuk Iya. memulung barang-barang bekas ya tadi istilahnya itu. ya. Jadi awalnya perjalanan ini saya juga kurang yakin untuk saya ikut serta dalam perjalanan ini, karena di penyampaian awal itu di bulan 2. Oke. Saya juga merasakan barusannya ada kantor yang mau menghibahkan barang-barang yang ada di kantor. Biasanya Barang-barang sudah ada tidak diadakan layak pakai ya. lelang kah atau Oke. apakah, atau dijual langsung di barang masukan. Oke. Itu juga saya sudah bertanya, dan bahkan tadi karena kami sudah bertemu dengan pejabatnya, bahkan dia memberikan inspirasi kepada kami Oke. bahwasanya daripada barang ini dilelang atau dijual begitu saja, lebih bagus dihibahkan kepada lembaga dinas atau lembaga pendidikan yang masih membutuhkan barang tersebut. Jadi yang tadinya kami menginspirasi diri sendiri, ternyata kami juga dapat inspirasi dari orang lain. Iya. Yang tadinya saya berpikir mungkin perjalanan ini akan sia-sia. Mana mungkin saya dapat barang seperti ini, tapi alhamdulillah tadi sempat kami cek di beberapa ruang, dan itu kami diberikan bahwasanya cari barang yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Silakan dibawa ke Sulawesi Selatan atau di Bantaeng. Oke. Jadi mereka bilang lebih baik kalau dihibahkan begitu ya dibanding dilelang. Padahal lelang itu kan menghasilkan uang ya. Apa alasannya kok disebut lebih baik dihibahkan? Iya, kalau prinsip dasarnya tidak jauh beda dengan prinsip dasar saya. Oke. Artinya mungkin di sisi lain kalau secara materi kalau dijual ya paling tidak adalah untuk beli lagi mungkin yang lebih di atasnya untuk barang baru. Tapi kembali mungkin di prinsipnya itu adalah khairun nas ampauun nas. Lebih banyak ke manfaatnya. Manusia terbaik yang paling bermanfaat. Iya, itu. Itu juga menjadi inspirasi kami di tahap-tahap pembangunan awal itu di sekolah kami, madrasah kami. Oke. Jadi ternyata yang semula mengira ke Jakarta itu akan sia-sia perjalanannya. Ya, betul. Tapi selain memulung barang bekas juga memulung inspirasi tadi. Ya, tapi inspirasi ini hanya mengkonfirmasi kembali prinsipnya Pak Kepsek ya, bahwa hidup itu harus bermanfaat gitu. Oke. Nah, ini jadi menarik mencari tahu. Dulu kalau ingat pengalaman kami di sekolah, nggak nyangka beliau akan jadi kepala sekolah ya. Dulu kami kalau sarapannya apa? Bakwan ya. Kalau di sini apa dulu? Ya, bakwan begitulah. Ternyata itu bisa menghasilkan seorang kepala sekolah. Karena itu saya juga penasaran teman-teman, bagaimana perjalanan beliau, awalnya bagaimana, motivasinya apa, mohon diceritakan Pak Kepsek, kenapa sampai ingin menjadi seorang kepala sekolah. Jadi menjadi seorang kepala sekolah bukan sebuah cita-cita. Bukan cita-cita. Iya, bukan cita-cita. Cita-cita Pak Kepsek sebenarnya apa? Kalau saya di SD ditanya apa cita-citanya, kalau mereka teman-teman rata-rata menyebut sebuah profesi, kalau saya cita ingin jadi orang kaya. Oke. Tapi susah juga diwujudkan itu untuk menjadi seorang kaya. Karena fleksibel.
tujuannya menjadi kaya ya, Iya. caranya apapun caranya gitu, Iya. jalannya lewat mana saja. Iya. Jadi inspirasi awal itu waktu ujian meja Oke, di S1 ya. D2. D2, oke. D2 Di mana waktu itu? di Stay DDI. Stay Waktu DDI, itu oke. yang uji saya dokter kalau tidak salah Sesnawi siapa ya? Oh, Yang PBDDI dulu. PBDDI ya. Iya. Oke. Yang paling menginspirasi bukan dari ujian mejanya, tapi kesimpulan dari pertemuan itu beliau menyampaikan ke saya, setelah Anda diwisuda Oke. kemana? Kemudian untuk apa? Oke. Pada saat itu saya kembali bertanya, karena pada saat itu saya belum terlalu banyak berpikir saya harus mendirikan sebuah yayasan, mendirikan sebuah lembaga pendidikan, belum ada terpikir pada saat itu. Oke. Beliau langsung menjawab, jangan kamu pergi yang membawa map ke suatu tempat, tapi Melamar upayalah pekerjaan melamar pekerjaan. Tapi upayakan kamu yang didatangi orang membawa map itu. Oke. Jadi saya bertanya kembali, Ya. maksudnya seperti apa? Jadi pokok pemikiran, dasar pemikiran yang diberikan oleh beliau adalah berusaha bagaimana kau mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Oke. Dari situ kembali dari perjalanan kami waktu itu ujian meja, saya kembali di kampung. Terus saya berpikir bagaimana caranya. Hmm. Alhamdulillah itu menjadi buah pikir saya apa yang harus saya lakukan. Oke. Di tahun 2008, ya tahun 2008 itu. Ya. Ujian meja tahun berapa? 2007. 2007. Iya. Setahun kemudian. Setahun kemudian. Oke. Kami mengunjungi sebuah dusun. Kebetulan itu dusun tempat tinggal teman. Oke. Kami berkunjung di situ pada jam 3 kalau tidak salah. Di mana itu? Di dusun Saukan namanya. Oke. Salah satu dusun yang terletak di Desa Baji Minasa, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bantaeng. Oke. Saya di situ kalau tidak salah tiba di rumahnya sekitar jam 3:30, 4 Sore ya. sore ya. Oke. Jadi tidak lama kemudian adik dusunnya itu pulang dari sekolah SD. Oke. Saya bertanya, ini ada les sore atau bagaimana? Pulangnya Terus, sore sekali iya, gitu sore ya. sekali. Jadi dia menjawab, tidak, ini pulang dari sekolah. Kenapa lambat sekali? Karena pada saat itu kalau tidak salah dia kelas 5. Oh, oke. Jadi dia kelas 5, pulangnya jam 3. Jam 3. Ternyata saya telusuri penyebabnya adalah jarak dari rumahnya dengan sekolah itu kurang lebih 1 kiloan. Oh. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Masya Allah. Itu pun ditempuh di ceritanya lewat kebun-kebun. Oke. Yang kosong Iya, penduduk begitu ya. iya. Oke. Karena memang jaraknya antara sekolah dengan ruang penduduk itu jauh. Oke. Itu menjadi penyebab pertama juga dia terlambat pulang sekolah. Kemudian memang pada saat itu di dusun itu tidak ada lembaga pendidikan. Ya. Ini berarti sekolahnya di dusun sebelah ya? Iya, dusun sebelah. Bahkan di desa sebelah, Di desa desa tetangga. Oke. Jadi pada saat itu yang saya pikirkan adalah mungkin terus saya kaitkan terus itu perkataan Nasihat beliau, tadi ya saat nasihat di ya. meja itu. Yang saya lakukan ternyata di situ terbuka. Saya berpikir, saya cari di situ di lokasi tersebut ada tidak sarjana di sini. Oke. Ternyata pada saat itu belum ada sarjana di tempat itu. Setelah itu saya cari lagi, ada tidak yang di sini yang lulusan SMA. Oke. Saya dapati 2 orang. Ya. Jadi saya dapati 2 orang itu, saya kerjasama dengan dia mendata anak-anak yang putus sekolah. Oke. Di usia sekolah. Oke. Dengan anak-anak yang betul-betul putus sekolah tapi umurnya itu umur di luar dari batasan sekolah.
Oh, sudah Jadi, lewat. Iya, begitu sudah lewat. usianya ya. Nah, makanya itu yang jadi langkah awal saya mendata Hmm. berapa jumlah sekitaran situ anak yang putus sekolah. Dan Oke. jumlahnya itu tinggi. Oh, Pada saat itu di tahun 2008, awal-awal 2008, oke. Januari itu kami dapat sekitar 30 orang. 30 orang di Iya. satu dusun. Iya. Iya. Laki dan perempuan lah. Iya. Oke. Nah, makanya pada saat itu di bulan-bulan 4 kalau tidak salah kami mulai. Oke. Mulai itu pembelajaran di bawah ini pulang rumah. Oke. Pulang rumah teman itu. Hmm. Nah, Oh, cuma jadi kan- nggak langsung di Iya, gitu enggak. ya. Cuma kan masalahnya biasanya itu ke pembelajarannya biasa sore. Oke. Karena teman-teman yang kami Rekrut rekrut itu ada kegiatan lain ya. lain ya. Artinya dia mengajar juga di tempat lain. Oke. Artinya nanti dia pulang mengajar baru bisa lanjut ke mengajar lagi di situ. Oke. Nah, cuma kan lokasi di tempatnya belajar ini setiap hari kotor karena meja yang dipakai biasanya kan ini ayam, tai ayam tuh, jadi harus setiap hari dibersihkan betul. Oke. Jadi menjelang 2 bulan 3 bulan gitu kami dirikan lagi kelas darurat di tempat itu juga, nggak Oke. jauh dari tempat itu tadi, tempat belajar. Oke. Nah, jadi saya dirikan yang atap Rumbia itu Ya. dengan swadaya juga kerjasama dengan masyarakat sekitar Oke. yang mau menyumbangkan kayu, Oke. ada yang mau menyumbangkan tenaga. Hmm. Alhamdulillah bisa kami dirikan kelas darurat. Kelas Iya, darurat. iya. Berapa lokal waktu itu? Pada saat itu kami bangun satu lokal. Satu lokal. Iya. Ya. Cuma ukurannya di dalamnya itu kami sekat. Hmm. Iya. Nah, cuma lantainya masih lantai tanah. Hmm. Nah, Oke. di dalam perjalanan itu anak-anak yang mungkin bosan dalam belajar, dia berulah bertingkah Ah, karena lantainya kan masih tanah. Oke. Jadi dia itu injek supaya Berdebu. berdebu. Kalau Mengganggu berdebu teman-temannya. mengganggu teman, Mengganggu guru juga. mengganggu guru juga. Nggak usah belajar. Ya, jadi ada cepat pulang. Atau siswa pada situ juga ini yang paling berkesan ini. Oke. Kalau sudah jam 9 anak sudah menangis semua pulang dan mau mengakhiri pembelajaran karena belum terbiasa. Mereka ini putus sekolah kan Iya. gitu ya. Ada juga yang betul-betul tidak sekolah. Oke. Jadi kalau dia menangis karena lapar, saya buatkan Indomie. Semuanya? Iya, supaya kuat ceritanya nih, dia bertahan untuk belajar Oke. sampai jam 11, jam 12. Iya, iya. Jadi beberapa minggu itu biasa dalam 1 minggu biasa 2 kali saya berikan. Oke. Ataukah saya berikan mungkin makanan-makanan yang bisa dianggap bertahan di perutnya anak ini, susu biasa juga. Oke. Ya, selain dari kegiatan itu yang menarik itu juga banyak diantaranya itu pergi sekolah tidak mandi, mengganggu juga dalam proses pembelajaran ya. Bau badan. Iya, segala macam jadi gitu ya. itu yang kami lakukan itu biasa kalau pagi pengganti apel itu saya biasa mandikan itu anak bergantian. Segitunya ya. Iya, Segitunya. tapi saya anggap apa ya, menyenangkan juga ini. Oke. Iya. Oke. Jadi awal pendiriannya seperti itu. Berat memang karena di samping kami membuka akses pendidikan di tempat itu, Iya. ya ada beberapa memang rentangan, diantaranya mungkin ada masyarakat yang mengatakan bahwasanya sekolah tidak layak, ya, karena mungkin dia swasta, Tempatnya. ya, kemudian sarana pembelajaran mungkin beda dengan sekolah-sekolah negeri. Oke. Bahkan ada yang mengatakan tidak punya ijazah, tapi kan kami juga berprinsip bahwasanya ini proses. Ya. Itu bentuknya SD atau ibtidaiyah, Ya, madrasah. jadi langkah awal itu yang kami dirikan adalah setingkat SD atau madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. 2008 itu kami dirikan ibtidaiyah. Kemudian di tahun 2010
kami dirikan lagi di atasnya tingkat MTS. Oke. 2013 kami dirikan lagi tingkat SMA. Wah, Iya. jadi jaraknya Iya, tidak karena lama ya. kita upayakan siswa-siswa kita yang Yang tamatan lulus sudah ada ada jenjang lagi berikutnya jenjang berikutnya. di tempat itu juga Iya. ya. Cuma masalahnya kan yang kami hadapi pertama, akses kami itu untuk anak-anak sekolah jauh, kemudian kendaraan umum yang masuk di tempat itu nyarislah tidak ada. Oh, Nah, jadi sudah ada siswa yang jauh juga iya. ya dari Cuma cara saya itu mendatangkan siswa yang begitu yang jauh dari luar. Saya beli mobil bekas Oke. ya, untuk menjemput siswa. Oke. Tapi itu sedikit pun kami tidak membebani siswa, orang tua siswa. Gratis begitu Iya, ya. gratis, karena memang dasar waktu kami mendata itu kami tanya apa penyebabnya anak tidak sekolah. Oke. Pertama, tidak ada kendaraan, Heeh. kemudian tidak ada biaya. Jadi yang kami pikirkan, kalau kami jemput mungkin meringankan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kami awalnya itu di tahun 2009 kalau tidak salah itu kami beli mobil carry. Hanya setahun sejak Iya. sekolah didirikan Iya. ya sudah beli mobil Iya, bekas. bekasnya itu mobil carry tahun 86. Seharga berapa? Iya, pada saat itu harganya 15 juta. 15 juta. Iya. Oke. 15 juta. Jadi itu biasa muat anak-anak sekitar 15 orang. Wah, Iya. seru Artinya- itu ya anak-anak Iya. agak bertumpuk tapi Iya, seru lah ya. bertumpuk sekali. Dan itu melebihi dari kapasitas normal soalnya. Oke. Karena yang paling ini nanti sampai mobil itu di sekolah baru saya merasa lega. Kenapa legahnya di mana? Karena biasanya itu dalam perjalanan biasa belum berapa menit sopir itu sudah menelpon, Pak, bisa ke sini mau pergi mobil. Karena mobil Iya, bekas. karena ini mobil bekas. Ya. Dan itu pernah atau sering terjadi? Sering terjadi. Oke. Jadi saya terus standby kalau mobil itu keluar dari rumah. Oke. Saya pasti menunggu, mudah-mudahan tidak telepon dari sopir ini. Karena kalau sopir yang telepon pasti ada kendala, apakah mogok ataukah banyak yang bocor. Oke. Atau kehabisan bensin. Kalau gitu Pak Kepsek datang. Iya. Setelah datang Iya. kalau di Itu. telepon. Makanya yang paling berkesan itu karena SPBU pada saat itu kan jauh, hanya ada di kota. Oke. Ya, tempatnya di Lamalaka. Jarak Lamalaka dengan lokasi sekolah itu kurang lebih ya 15 kilo. Pernah kehabisan bensin? Ya, jadi biasanya kalau saya mau isi bensin kan kalau kita beli di ini di eceran kan tinggi. Oke. Jadi saya biasanya ambil cergen dari kota, bawa dari SPBU. Hal yang menarik pada saat itu adalah pernah suatu ketika tutup cergen itu lepas dari ini cergennya. Oke. Dan Tumpah. kan saya pakai motor ini bawa itu bensin apa namanya Menyembur. di muka. Oh. Di situ paling saya rasakan bahwasannya paling luar biasa. Dampak masa itu saya menangis. Apa yang saya lakukan setelah hari ini? Iya. Itu. Oke. Pada saat itu saya berpikir bagaimana cara saya ada kesadaran orang tua untuk menyelamatkan anaknya. Oke. Ketika itu mungkin apakah tidak ada siswa yang akan putus sekolah ketika mobil ini sudah tidak ada. Oke. Yang saya tanamkan itu pentingnya pendidikan, meskipun mungkin di antara masyarakat ada yang berpikir bahwasanya Tidak perlu sekolah. ya tidak perlu sekolah, yang penting kamu bekerja dapat uang, itu intinya dalam kehidupan. Tapi mindset masyarakat memang itu yang harus saya tanamkan, bahwasanya salah satu di antara keluarga kita pasti ada pemotongan kemiskinan. Ya, karena kalau anak-anak yang salah seorang di antaranya bagus pendidikannya, insya Allah bisa mengangkat derajat ekonomi di dalam keluarga. Oke. Nah, itu. Jadi yang paling saya ingat itu pelajaran sekolah itu. Oke.
Iya ya, ternyata banyak Iya. cerita-cerita yang saya sendiri baru dengar ini, meskipun sudah berkawan lama, Iya. sering ketemu, cerita ini baru terungkap. Tapi kan Pak Kepsek harus mendanai sekolah itu, Iya. anak-anak jemputannya gratis, sekolahnya Iya. gratis. Iya. Dari mana Pak Kepsek mendanai itu? Saat itu apa pekerjaan selain Iya. menjadi kepala sekolah? Jadi prinsip saya pada saat itu adalah saya tanamkan pemikirannya ke guru, Oke. perbaiki kualitas mengajarnya untuk mencari pembiayaan. Itu tugas saya. Pada saat itu saya honor di Kementerian Agama. Honorer ya? Iya, honorer. Gajinya berapa waktu itu Pak Kepsek kalau gaji sebenarnya ndak ada ketentuan gaji pada saat itu, cuma kan ada Oke. beberapa kegiatan-kegiatan. Oke. Kemudian saya juga terlibat pada saat itu, ada bantuan dari Bank Dunia itu Oke. masuk di madrasahnya Kabupaten Bantaing, dan saya menjadi salah satu staf adminnya di situ. Oke. Agak lumayan gajinya, saya sisipkan sebagian. Sebagian dari saya sisipkan itu ada juga beberapa donatur tetap yang saya andalkan. Dari daerah Pembinaan, situ atau dari iya. luar daerah Apa nih? donaturnya? Donaturnya yang dari dekat-dekat situ. Oh, Iya. oke. Orang-orang yang berlebih lah ya. Itu. Itu saya jadikan donatur. Jadi awal Ada berapa orang donatur waktu itu? ya yang sempat saya tahu itu ada sekitar 30-an. 30 orang. Iya. Mereka berdonasi secara reguler begitu Iya. tiap bulan ya, Iya. dengan jumlah tertentu. Iya. Oke. Dari proses pendanaannya situ. Saat itu sudah berkeluarga apa masih bujang Pak Kepsek? Tahun 2007, 2008 saya kan berkeluarga di tahun 2009. 2009. Iya. Artinya sekolah sudah berdiri Iya, 1 sekolah tahun ya. berdiri, betul. Oke. Nah, dan yang jadi istri saya itu adalah ini teman join tadi ini yang mendata siswa. Oh, Iya. jadi justru ketemu jodohnya dari Iya, betul. upaya mendirikan sekolah ini juga ya. Wah, alhamdulillah. Oke. Satu seperjuangan lah. Iya. Oke. Ya, ternyata banyak cerita menarik di balik itu. Inspirasinya tadi itu ya, penyampaian penguji saat ujian Iya. saja. Inspirasi awal di situ. Saya semula berpikir karena sebagai informasi Pak Kepsek ini ayahnya juga seorang kepala Iya. sekolah yang Betul. apa ya, yang betul-betul melayani. Iya. Apa itu juga turut Ya betul, sangat Berpengaruh ya? berpengaruh. Oke. Di tahun 2010 ya, tahun 2010 2011 itu orang tua saya itu, bapak saya sering sakit. Ya. Oke, setelah sekolah berdiri 2 Iya. tahun. Ya. Jadi hampir setiap bulan selalu dirawat di rumah sakit. Nah, yang menjadi inspirasi saya juga kan, pada saat itu saya lebih mengandalkan pemikiran saya untuk saya tuangkan kepada teman-teman. Laksanakan ini, saya sebagai perencananya, Oke. teman-teman sebagai pelaksananya di lapangan. Nah, tetapi waktu orang tua sakit ini, karena orang biasa mengatakan sakaratul maut. Oke. Oke. Setiap orang yang menjenguk pasti begitu. Kondisinya sudah Iya. sekritis itu ya. Iya. Tapi setiap ada orang yang menjenguk, pertama yang pernah diajar dulu siswanya. Siswanya. Oke. Kemudian yang pernah dibantu oleh beliau, itu yang selalu dikeluarkan di mulutnya. Beliau ini orang baik, selalu mengajak kita kalau mau berhenti sekolah, mau putus sekolah, selalu mengajak untuk kembali lagi ya. Oke. Kembali. Dan saya anggap itu adalah doa yang terbesar, karena keyakinan saya juga bahwasanya seseorang meninggal dunia bukan karena penyakitnya, ya karena memang ajal. Oke. Ya, dan saya yakin doa-doa yang seperti itu, alhamdulillah kondisi pada saat itu bisa membaik kembali, dan barangkali kita saya sampai sekarang. Nah, ya alhamdulillah Iya, udah sehat iya. kembali. Iya. Selama berapa lama waktu itu sakit? Ya, kurang lebih yang kritis itu kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Iya. Oh, orang akan menyangka ini sudah Iya, menjelang bahkan ajal ada ya? yang menyatakan beliau sudah meninggal. Oh,
yang paling berkesan ketika mungkin di ruang tunggu atau di rumah sakit itu selalu cerita orang tua itu menginspirasi sekali, kemudian mau melihat kita baik, dan saya anggap itu adalah sebuah doa. Oke. Ini orang-orang Dari kebaikannya, cerita iya, merasa dimotivasi, dibantu iya. begitu ya. Dan saya juga merasa pas saat itu saya berpikir selama ini saya kerja di kantoran selalu hanya bertatapan dengan benda-benda mati, Oke. komputer. Iya. Pas saat itu juga kembali saya pikirkan ilmu yang saya dapatkan waktu saya kuliah, kapan bisa saya manfaatkan, kapan saya bisa berbagi. Oke, di skup yang lebih luas Iya. misalnya ya. Ah. Iya. Saat itu makanya saat itu saya juga sudah mulai terjun langsung di pembelajarannya. Ya, yang tadinya itu hanya perencana. ya perencana yang harus dilakukan. Alhamdulillah di tahun kan sudah ada tingkat madrasah ibtidaiyah di tahun 2008, 2010 MTS-nya, 2013 SMA-nya, 2015 TK yang kami dirikan. 2015. Iya. Yang terakhir TK ya. Yang terakhir itu tingkat non formal yang pendidikan kesetaraan. Yang apa paket itu paket A, paket B, dan paket C. Sampai sekarang juga masih. Iya, masih semua eksis. Oke. Alhamdulillah di tahun 2015 ada semacam lomba yang dilaksanakan di Kementerian Pemuda Olahraga. Oke. Alhamdulillah masuk nominasi di tingkat provinsi bidang pendidikan. Oke. Nama kegiatannya itu pemuda pelopor. Pemuda pelopor. Ya. Oke. Alhamdulillah bisa masuk di 5 besar Di provinsi Iya, Sulawesi Selatan. di tingkat nasional. Di tingkat nasional Iya. ya. Mewakili Sulawesi Selatan. Iya, Saat itu berapa orang dari Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan sendiri. Sendiri. Dia lolos pada saat itu. Dari Kabupaten Bantaeng ya. Iya. Ini kabupaten terkecil di Iya, Sulawesi betul. Selatan. Beliau merintis sekolah di daerah terpencil yang disebut tadi itu. Iya. Ternyata mewakili Sulawesi Selatan dan peringkat 5 di Iya. level nasional. Iya. Luar biasa ya. Sebelumnya nggak pernah disangka. Tidak mungkin pernah ya. ya? Pernah. Iya, awalnya dari santri yang makanannya bakwan Ya. gitu kalau sarapan ya. Betul. Cemsek baik. Oke. Banyak sekali cerita yang saya sendiri baru dengar sebagai teman dekat. Ini kawan akrab sekali. Sejak bahkan tempat tidur kita tetanggaan dulu ya. Teman sepiring. Teman sepiring bahkan. Dan banyak cerita yang baru saya dengar sangat menginspirasi ya. Jadi dirintis 2008, terakhir soal sekolah kesetaraan tadi ya, penyetaraan itu di 2015. Ya. Oke. Masih ada rencana-rencana ke depan membangun jenjang lebih tinggi kan sudah sampai SMA ini. Iya. Oke. Kalau sampai jenjang lebih tinggi saat ini belum. Oke. Saya lebih fokus pada lulusan saya, supaya itu prinsip saya adalah jangan sampai saya hanya melahirkan atau meluluskan siswa-siswa Sampai lulus saja di SMA iya, itu lah jangan tidak sampai diperhatikan. iya, ataukah dia hanya menjadi sampah masyarakat. Oke. Kenapa jadi sampah masyarakat? Karena pertama wawasan dia mungkin terbatas, Oke. kemandirian setelah lulus juga belum tertanam, Oke. keterampilan yang dimiliki tidak ada, dia belum siap untuk lulus. Oke. Ya, karena kenapa saya katakan belum siap untuk lulus? Karena ketika dia lulus, jangan sampai dia hanya menjadi pengganggu di dalam masyarakat. Itu yang saya pikirkan sekarang. Bagaimana saya bisa mencetak lulusan yang betul-betul siap mandiri. Oke. Makanya di tahun 2020 saya lagi menggagas madrasah aliyah biasa, tetapi dia berbasis vokasi, basis keterampilan. Nah, itu yang jadi saya ada ya madrasah aliyah berbasis vokasi. Iya. Oke. Nah, itu. Jadi mungkin levelnya kalau di tingkat sekolah umum itu dia setara dengan SMK. Oke, ya biasanya SMK Iya. vokasi. Tapi saya vokasi itu saat ini 2 yang saya bentuk di bidang komputer dengan menjahit. Oh, jadi 2 keterampilan Iya. itu ya. Nah, dan saya terus telusuri
alumni saya itu kemana setelah dia tamat. Alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah lanjut di perguruan tinggi, Oke. bahkan sudah ada yang jadi guru. Oke. Ada juga yang sudah masuk di lulusan kami itu sudah ada masuk di akademi komunitas Oke. di Akom di Bantai yang ada. Ya, ya. Pencapaian tertinggi pada saat ini adalah alhamdulillah alumni kami yang dari MI lanjut ke MTS lanjut ke Alia. Oke. Ada yang sudah jadi tentara dan baru-baru ini ada yang lulus di polisi. Oh, alhamdulillah. Ini angkatan pertama ini ya. Dia angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Ketiga. Oke, oke. Sudah berapa angkatan Pak Kepsek sejak dibangunnya? Kalau sampai dari lulus Alia? ya, kalau yang di Alia itu kan saya dari tahun 2013, berarti 2000 10 tahun yang lalu ya. iya. Oke. Sudah ini jadi Ada yang 9 lulusan pertama angkatan itu sudah ada jadi guru. Oh, alhamdulillah. Jadi Pak Kepsek memastikan mereka setelah lulus aliyah tuh kemana mereka Iya. tidak menjadi sampah Iya. masyarakat ya kasarnya begitu, Iya. apalagi menjadi pengganggu begitu. Dan semua dipastikan sudah on the track gitu ya sesuai yang diharapkan oleh Iya, sekolah. makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman guru, tolong telusuri anak kita yang sudah lolos, Oke. apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Paling Oke. tidak ada informasi-informasi penting yang kita sampaikan ke dia, Oke. agar supaya ketika anak membutuhkan informasi itu paling tidaklah tepat sasaran. Ya, itu. Jadi sekolah masih jadi semacam mentor ya untuk Iya. mereka ya, mengarahkan. Jadi prinsipnya alumni saya itu saya tidak lepaskan begitu saja. Tetap saya akan pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk mereka. Iya. Iya, iya, iya. Wah, luar biasa. Menurut saya susah mencari sosok yang langka begini. Ini dengan yang saya tangkap itu harus penuh keikhlasan ya, karena tadi berangkat dari semangat ingin bermanfaat, ingin melayani sesama begitu ya. Jadi ya semoga ini menginspirasi teman-teman. Tentu masih banyak cerita yang bisa dikulik dari kawan saya ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kalau nggak salah nama sekolahnya Islam Cendekia. Apa Cendekia begitu saja? Jadi prinsip saya itu ini, nama itu adalah sebuah doa. Oke. Ya, jadi saya ambil nama lain dari yang lainnya lah. Oke. Modern meskipun di desa tertinggal pada saat itu dia masuk di kawasan desa tertinggal. Ya. Nah, jadi namanya itu Cendekia. Cendekia ya. Ini salah satu kata yang saya suka sih ya. Iya. Semakna dengan pintar, cerdas, tetapi diksinya menarik. Iya, karena itu prinsip saya. Nama itu adalah sebuah doa. Oke. Jadi saya berharap lulusan saya, siswa saya, dia punya prinsip, ada keinginan untuk menjadi Seorang cendekia. Ya, Cendekia ya. Dalam bahasa Makassar cendekia itu kayaknya berarti panrita ya, semacam begitu. Jadi cendekia itu nggak hanya pintar, terampil juga begitu. Ya tidak sekedar pintar begitu. Alhamdulillah ini kesempatan yang ternyata betul-betul membawa manfaat, terutama bagi saya dan semoga juga bagi teman-teman. Kira-kira apa yang perlu disampaikan terakhir Pak Kepsek? Inspirasi apa lagi yang bisa diserap oleh teman-teman? Jadi sebenarnya apa ya? Ini kan awalnya kalau pekerjaan, menjadi guru honor itu kadang salah saya berpikir mungkin di pakaian bagus, tapi isi dompet tidak ada. Oke. Prestisnya ada ya, secara performance, tapi isi dompet kosong. Iya. Oke. Tapi yang saya tanamkan juga adalah saya yakin bahwasanya kalaupun honor atau insentif yang kita dapat dari mengajar itu kurang atau tidak akan pernah cukup,
dari Oke. kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Tapi yakinlah rezeki yang kita dapat dari perjuangan kita berbagi ilmu kepada siswa, mengajarkan ilmu yang kita dapat, Oke. itu adalah satu pintu rezekinya Allah yang kita dapat. Oh. Dan saya yakin masih Oke. banyak pintu rezekinya Allah yang Allah siapkan untuk kita dan kita dapatkan di tempat yang lain. Oke. Oke. Makanya ya sebelum saya juga jadi ASN, Iya. saya sempat bergelut di penyuluh koperasi. Oke. Ya, alhamdulillah ini pada saat itu setara dengan PNS ASN. Iya. Tapi saya tinggalkan dan saya mengajar yang digaji dengan 250 per bulan dengan keyakinan seperti tadi. Jadi sebelumnya sudah jadi penyuluh, Iya. penghasilannya setara PNS, Iya. tapi kemudian ditinggalkan Iya, saya tinggalkan. karena nggak ingin terjebak rutinitas itu yang Iya. bermanfaat lebih luas ya. Padahal penghasilannya jadi sangat menurun. Iya. Oke. Tapi saya ingat tadi itu prinsip saya, satu rezekinya Allah di sini, pintu rezekinya Allah di sini, tapi Allah pasti bukakan di tempat lain. Oke. Keyakinannya itu ya. Iya. Bahwa kalau kita berbagi, Iya. kita bermanfaat bagi orang lain, Tuhan akan memberikan rezeki Ya, lebih. rezeki. Ya, betul. Seorang honorer berbagi, menggratiskan sekolah bagi Iya. anak-anak di daerah terpencil, dan sekarang gimana? Sudah dirasakan ya, ternyata rezeki Iya, Tuhan betul. luas. Sudah rasakan. Pak Punya- Kepsek sekarang sudah jadi PNS, Iya. Istri kepala juga. sudah punya Iya. istri. Satu apa berapa Pak Kepsek? 3 anaknya. Tiga Saat aja. istri. Kuotanya 4 ya, Pak. Apalagi Pak Kepsek ya. Oke. Ya sudah jadi PNS, kemudian sudah punya kediaman sendiri, sekolah yang dirintis berkembang pesat, mulai dari Ya, TK, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sudah sekolah vokasi dan penyetaraan. Itu dirintis oleh seorang honorer yang awalnya seorang penyuluh, tapi kemudian mengundurkan diri demi bermanfaat bagi orang lain gitu. Ada lagi Pak Kepsek yang mau disampaikan? Ya, hal-hal yang menginspirasi atau menjadi prinsip hidup dari seorang inspirator lah. Ya, itu mungkin yang lebih. Oke, cukup ya. Jadi di depan saya ini sebenarnya ada guru saya juga, ada kiai saya, dan cerita kawan saya ini Pak Rais mengingatkan pada definisi sukses yang disampaikan oleh guru saya, kiai saya, bahwa sukses itu sejatinya adalah kesediaan untuk melayani sesama. Jadi kita diciptakan sebenarnya untuk saling melayani. Sukses itu bukan berarti menggapai jabatan tertentu, prestis tertentu, tetapi bagaimana kesediaan kita untuk melayani sesama. Ini ajaran yang saya dapat dari guru saya di depan saya, dan praktiknya ternyata sudah dilakukan oleh kawan saya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menyimak podcast ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dan berkah dari pertemuan ini. Terima kasih Pak Kepsek. Semoga perjalanan di Jakarta lancar, memulung barang-barang dan Ya. inspirasi di Jakarta ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan terekam Pak Kepsek. Ini saya punya ini